Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Gimana kabarnya anak-anak Papa Lala? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan afiat ya. Kalian harus tetap semangat walaupun belajarnya di rumah ya. Coba Bapak mau tes dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran yang pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad sebagai panutanku ya. Namun sebelum Bapak jelaskan, yuk sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Baik, hari ini insyaallah Bapak akan jelaskan tentang pelajaran yang pertama, yaitu Nabi Muhammad sebagai panutanku. Apa sih panutan itu? Panutan itu adalah sesuatu yang dapat dicontohkan, sesuatu yang dapat ditiru ya. Nah, di sini ada salah satu sifat Nabi Muhammad yang harus kita contoh, yang harus kita tiru ya. Namun sebelum Bapak jelaskan sikap Nabi Muhammad yang patut kita contoh dan kita tiru itu apa sih? Nah, kita tengok dulu ke gambar nih ya. Kita lihat gambar dulu nih. Nah, ini adalah gambar apa nih? Gambar pertama, gambar si anak sedang memakai kaos kakinya sendiri. Berarti dia sedang mandiri ya. Dia tidak perlu bantu orang lain untuk memasangkan kaos kakinya karena dia mampu memasangnya sendiri. Ya, itu gambar satu ini ya. Terus gambar dua nih. Nah, gambar dua, anak yang sedang berjalan pergi ke sekolah. Dia pergi sendiri, tuh kan? Tidak ditemani dengan temannya yang lain ataupun tidak diantar oleh orang tuanya. Dia berangkat sendiri. Berarti orang tersebut mempunyai sikap mandiri ya. Lanjut yang ketiga, gambar 1-3 nih ya. Anak yang sedang berbicara atau menyampaikan sesuatu di depan teman-temannya dan di depan gurunya ya. Berarti anak tersebut yakin. Karena apa? Karena anak tersebut mempunyai sifat percaya diri. Gambar 1.4 ya. Ibu guru sedang menjelaskan materi kepada siswanya ya. Karena ibu guru mempunyai sifat apa? Sikap percaya diri. Makanya dia yakin mampu menyampaikan materi untuk anak didiknya ya. Berarti ada dua sikap yang harus kita teladani dari sikap Nabi Muhammad, yaitu adalah sikap percaya diri dan sikap mandiri. Ya, lanjut. Nah, percaya diri dan mandiri. Nah, sekarang yang pertama yang Bapak akan bahas adalah sikap percaya diri ya. Sebelum Bapak jelaskan bagaimana sih sikap percaya diri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, ya Bapak akan jelaskan apa sih itu percaya diri. Kalian harus tahu. Kalian tahu gak apa itu percaya diri? Nah, Bapak jelasin ya. Percaya diri adalah percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Itu adalah pengertian dari sikap percaya diri. Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap percaya diri, dia tidak pernah pantang menyerah dan juga tidak pernah berputus asa. Dia selalu berusaha ya. Karena apa? Karena dia yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Itu adalah definisi atau pengertian sikap percaya diri. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan percaya diri Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada siapa? Kepada kita umatnya. Agar apa? Agar harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya,
hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dia tidak pernah berputus asa dalam menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Walaupun dia dicaci maki, dimarahin, dibenci, tapi dia yakin dengan percaya dirinya. Alhamdulillah, akhirnya dia dapat menyampaikan dakwah agama Islam kepada umatnya. Kenapa? Karena sifat percaya diri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, ya. Lanjut. Goyang tuh, kan? Nah, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya sendiri dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad makanya menyuruh kepada kita untuk selalu percaya diri. Kita tidak boleh berputus asa, ya. Karena apa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita harus percaya diri, jangan sampai berputus asa. Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa, ya. Terus, nah, meskipun Nabi Muhammad yatim piatu, ya, Nabi Muhammad tetap percaya diri. Beliau tidak pernah merasa minder, ya, dengan teman-teman sebayanya saat itu, ya. Di bawah asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, Nabi Muhammad tetap ceria, ya. Walaupun anak yatim, Nabi Muhammad percaya diri dan tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia, ya, meninggalkan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, ya. Dia tidak pernah berputus asa, dia selalu bersemangat, dia selalu percaya diri dengan dirinya sendiri, ya. Nah, di sini ada ini nih, ya. Ada apa? Ada lagu nih. Nadanya nada seperti dua mata saya, ya. Yuk kita bareng-bareng kita nyanyikan bareng-bareng, ya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Ya, nanti kalian boleh dicoba ya di rumah, ya. Diperhatikan nyanyinya, ya. Ya. Lanjut, oke? Nah, sekarang yang kedua, sikap percaya diri nih. Apa sih manfaatnya? Ya, apa sih contohnya itu? Kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Ya, dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, kita harus mempunyai harus mempunyai sikap percaya diri, ya. Dalam mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh berputus asa, ya. Dalam menghadapi kesulitan. Misalkan ada soal yang sulit nih, ya. Kita jangan langsung berputus asa. Boleh kita minta bantuan kepada orang tua kita, ya. Tapi kita nggak boleh minta jawabannya. Dikasih tahu caranya seperti apa supaya kalian bisa menjawab. Itu dalam mengerjakan tugas. Terus dalam beribadah, kita harus percaya diri. Yakinlah bahwa Allah melihat semua ibadah kita, ya. Karena apa? Karena memang Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kalau manusia beribadah dengan rajin, dengan tekun, insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan kita mudah-mudahan yang rajin mengerjakan ibadah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT, ya. Masih banyak lagi contoh-contoh sikap percaya diri, ya. Ya, tadi Bapak udah sebutin percaya diri dengan cara rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, ya. Nah, itu adalah sikap percaya diri. Nah, sekarang yang kedua adalah sikap mandiri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, ya. Sebelum Bapak jelaskan bagaimana sikap mandiri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu nih, ya. Apa sih mandiri itu? Sikap mandiri itu? Sikap mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang
orang lain. Karena dia yakin mampu mengerjakan sendiri. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dilakukannya sendiri dengan penuh tanggung jawab, ya. Dia tidak menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, ya, karena dia mampu mengerjakannya sendiri. Itu yang dimaksud dengan sikap mandiri, ya. Terus lanjut, ya. Sikap mandiri Nabi Muhammad, ya. Nih, Nabi Muhammad sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang mandiri, ya. Beliau Nabi yang rajin beribadah kepada Allah, pekerja keras, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pernah pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga juga kepada semua orang. Begitu luar biasa mulianya sikap mandiri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, ya. Nah, lanjut, oke. Nah, sejak kecil nih, ya. Sejak kecil Nabi Muhammad itu memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, ya, dia sudah apa? Sudah mandiri bekerja, yaitu mengembala kambing. Karena kejujurannya tuh, ya, bukan hanya saja mandiri, tapi Nabi Muhammad juga memiliki sifat jujur, ya. Banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad, ya. Upah dari menggembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, ya. Itu kan dia mandiri tuh, dia kerja dari umur 8 tahun dia udah kerja, ya, udah menggembala kambing. Terus saat usia 12 tahun Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri, ya. Setelah dewasa, Nabi Muhammad bekerja di tempat Siti Khadijah menjadi pengantar barang dengan dagangan bersama khalifah dagang, ya, kafilah-kafilah dagang, ya. Nabi Muhammad menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya Khadijah sangat puas dengan hasil kerja Nabi Muhammad, dengan pekerjaan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tuh, ya. Dari umur 8 tahun sampai 12 tahun, ya. Dia sudah mandiri, ya. Kalian juga harus seperti itu, ya. Harus. Apalagi kalian udah kelas 3, ya. Umurnya udah berapa tahun? Ayo, udah 9 tahun, ya. Harus mandiri, ya. Terus nah, di sini contoh sikap mandiri nih, ya. Nah, apa saja tanggung jawab kalian? Nah, kalian harus tahu apa sih tanggung jawab kalian. Dari tanggung jawab kalian bisa menjadikan contoh sikap mandiri yang dilakukan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan mandi 2 kali sehari, tuh, ya. Jangan mandi 1 kali, ya. Kalau kita mau bersih, mandi minimal itu 2 kali sehari. Menyiapkan perlengkapan sekolah kalau kita mau berangkat sekolah. Belajar setiap malam, ya. Belajar jangan sampai disuruh sama orang tua, ya. Karena kita harus mandiri, belajar sendiri, ya. Terus merapikan kamar. Kalau sudah kita bangun tidur, kita jangan lupa rapikan kamar kita, membersihkan rumah, menyiram tanaman dan sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawab kalian semuanya, ya. Membantu ibu, membantu bapak, ya. Itu adalah tanggung jawab kalian semuanya. Kamu harus melakukannya sendiri setiap hari tanpa harus menunggu. Tanpa harus menunggu diperintah sama ayah dan ibu, ya. Mandi 2 kali sehari, menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar setiap malam, merapikan kamar, membersihkan rumah, menyiram tanaman, ya. Itu harus dilakukan sendiri tanpa disuruh sama ayah dan ibu, ya. Itu adalah contoh dari sikap mandiri. Nah, di sini ada tugas latihan, ya. Nanti tugasnya kalian kerjakan di buku tulis agamanya, ya. Tulis soal dan jawabannya. Nah, soal yang pertama nih, apa yang dimaksud dengan sikap percaya diri? Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan sikap mandiri? Yang ketiga, tuliskan contoh sikap percaya diri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad.
Yang keempat, tuliskan contoh sikap mandiri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Yang kelima, tuliskan contoh sikap percaya diri dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti tugasnya dikerjakan di buku tulis agama. Kalau sudah selesai, kirimnya japri ke nomor Bapak Lala. Nanti insya Allah Bapak langsung nilai ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah selesai pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan pelajaran yang telah kita bahas pada hari ini ya menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan Bapak doakan sekali lagi mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang pintar, anak yang soleh dan soleh ya. Ingat pesan Pak Lala ya. Kalian harus rajin-rajin belajar dan beribadah kepada Allah ya. Demikianlah yang dapat Bapak jelaskan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan Bapak mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.